Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azka Katrina Dia dengan NIM 2011102413195. Di sini saya akan merangkum pertemuan 13 yang berjudul Gizi Daur Kehidupan. Pertama-tama saya akan memperlihatkan sebuah foto, bisa memperhatikannya di sebelah. Pada gambar tersebut atau foto tersebut memperlihatkan tahapan kehidupan manusia. Dalam gizi, setiap tahapan kehidupan tersebut memiliki kewajiban dalam pemenuhan gizinya. Pemenuhan gizi ini tetap menyesuaikan aturan dan ajaran agama yang akan memberikan status kesehatan bagi individu. Seperti sabda Rasulullah dalam suatu hadis yang berbunyi memiliki arti mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian ada pula tahap dalam gizi daur. Yang pertama, gizi ibu hamil menyusui. Lalu kedua, gizi bayi dan balita. Yang ketiga, gizi anak sekolah. Yang keempat, gizi remaja. Yang kelima, gizi orang dewasa. Yang keenam, gizi lansia. Dalam gizi ibu hamil, dalam tabel AKG jelas terlihat perbedaan kebutuhan pada wanita hamil dengan penambahan kalori sekitar 180 sampai dengan 300 kilokalori menyesuaikan usia kehamilan. Pada ibu hamil, kondisi kesehatan ibu sangat berbanding harus dengan kesehatan janin hingga proses kelahiran. Kehamilan menjadi satu tahap dalam kehidupan wanita. Status gizi dalam kehamilan akan sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. PR ibu hamil adalah harus mampu melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 2.500 gram. Kondisi pemenuhan gizi ibu hamil dimulai dari hari pertama kehamilan, namun ini sering tidak disadari. Program 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan penting dipahami di sini. Ada pula perkembangan kehamilan trimester 1 atau dalam jangka waktu 0 sampai dengan 12 minggu, trimester 2 dalam jangka waktu 12 sampai 28 minggu, dan juga trimester 3 yang dimana dengan jangka waktu 28 sampai dengan 40 minggu. Kemudian ada nutrisi pada ibu hamil, penting sekali bagi janin. Kemudian janin tumbuh dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh seorang ibu dan dari simpanan zat gizi ibu. Pemenuhan ini dengan konsep gizi seimbang bagi ibu hamil. Tahukah kalian masalah gizi pada ibu hamil? Yaitu pertama, lila kurang dari 23,5 cm. Kedua, IMT kurus. Ketiga, selama kehamilan tidak naik BB sesuai usia kehamilan. Yang keempat, kadar HB kurang dari 11 gram per DL. Kelima, tekanan darah tinggi lebih dari 120 mmHg. Keenam, gula darah tinggi. Yang ketujuh, protein urin positif dan berbagai masalah gizi lainnya. Ada pula perubahan fisiologis pada kehamilan, yaitu pertama adanya mual dan muntah, kemudian konstipasi, ketiga edema, dan yang terakhir anemia. Ada pula kebutuhan gizi tiap trimester. Pada trimester pertama, tahap ini janin sedang mengalami pembentukan dan perkembangan sehingga kebutuhan gizi harus terpenuhi secara optimal. Kemudian, trimester kedua. Tahap ini janin mengalami perkembangan pesat dan nutrisi pun harus meningkat. Ibu hamil harus memahami perkembangan yang terjadi pada janin, sehingga akan mampu tetap memenuhi nutrisi yang tepat. Lalu, pada trimester ketiga, janin sudah dalam kondisi semakin besar dan akan mengalami perkembangan otak janin yang super cepat, sehingga ibu membutuhkan nutrisi sekaligus untuk persiapan persalinan. Ada pula pesan gizi seimbang untuk ibu hamil atau bumil. Konsumsi beragam pangan yang lebih banyak. Kemudian batasi konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Lalu minum air putih lebih banyak. Dan yang terakhir, batasi minum teh dan kopi.
Ada pula tujuan pemenuhan gizi saat hamil. Pertama, memastikan ibu cukup gizi makro dan mikro sesuai AKG. Kedua, sebagai bahan baku pertumbuhan janin. Ketiga, membiasakan ibu untuk memenuhi gizi sejak hamil hingga mengajarkan anak, dan juga ada pula yang lain-lainnya. Masalah kehamilan terkait gizi. Pertama, masalah kehamilan dengan anemia akan meningkatkan resiko bayi lahir mati. Kedua, kehamilan dengan hipertensi. Dan yang ketiga, kehamilan dengan diabetes gestasional. Perlu kita ketahui, jika ibu hamil sehat, maka bayi pun sehat dan negara pun ikut sehat. Sekian rangkuman materi dari pertemuan 13 oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.